Pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku per 1 Januari 2025. Kebijakan ini menuai protes dari sejumlah kalangan masyarakat termasuk pengusaha tekstil di daerah. Salah satunya pengusaha kain sarung yang berlokasi di Kota Tegal, Jawa Tengah. Menurut Jamaluddin Al-Katiri, seorang pengusaha kain tekstil, kebijakan menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% terkesan dipaksakan. Menurutnya, seharusnya sebelum menaikkan tarif PPN, pemerintah melihat terlebih dahulu kondisi para pelaku usaha dan industri. Pasalnya saat ini, pihak pengusaha sedang dihadapkan dengan beban kenaikan upah minimum kota dari 6% menjadi 7%. Ia berharap pemerintah membuka dialog dengan kalangan pengusaha tekstil untuk mengkaji ulang dan membatalkan kenaikan tarif PPN. Sehingga nantinya keputusan yang diambil bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Ini saya melihat pemerintah tetap kekeh, tetap memaksakan kenaikan PPN dari 11 jadi 12%. Itu padahal waktunya tidak tepat. Kemarin kita banyak ada isu, banyak sekali beredar di bulan Oktober, November akan ada pembatalan PPN dari 11 ke 12. Saya kira dengan pemerintahan baru ini akan ada bergening yang untuk masyarakat yang ada tekstil di Pantura. Nyatanya setelah kita sudah akhir di ujung tahun, ternyata kenaikan PPN dari 11 ke 12 tetap gitu loh. Jadi itu yang membuat kita bingung hingga akhirnya banyak sekali pengusaha yang ada di Pantura, khususnya tekstil ya, dari Brebes sampai ke Batam, itu berpikir dua kali, apalagi di minggu terakhir ini ada berita bahwa pelanggan PLN yang lebih dari 6.000 akan dikenakan PPN lagi 12%. Belum pengusaha akan dikenakan kenaikan UMA. Kenaikan UMK buat kita nggak ada masalah, memang wajar, dan itu pun sebetulnya kenaikan 6-7% masih belum cukup, tapi memang itu wajib kita nggak ada masalah kenaikan UMK. Tapi kalau kenaikannya listrik yang dari 11 ke 12, apalagi pelanggan PLN yang di atas 6.000 adalah sebagian besar kita tekstil ya, kita nggak bicara perumahan, tekstil ya, pabrik-pabrik, itu kan dipukul rata akan ada kenaikan PPN. Kalau betul ini pemerintah menerapkan begitu, itu pukulan kita sebagai pengusaha di Pantura bertubi-tubi. Udah kenaikan PPN dari 11 ke 12, sudah ada penambahan UMK, kita UMK sekali lagi tidak keberatan, memang kewajiban kita sebagai pengusaha. Dan yang ketiga adalah kenaikannya pelanggan PLN yang di atas 6.000 dikenakan PPN 12%. Dan yang empat, kita yang paling sebetulnya berat, kita hadapi ada dua sebetulnya tulang punggung ini, khusus tekstil. Barang selundupan dari Cina, saya baru baca kemarin ada 72.000 kontainer, kalau betul ya. Saya lihat diberitakan oleh CNBC yang menurut saya bisa dipercaya, 72.000 kontainer memasuki Indonesia secara ilegal. Kalau pemerintah tetap membiarkan itu sangat mengganggu kita sebagai pengusaha yang ada di Pantura. Yang kelima, yang lebih mendasar ya saya lihat ya, itu pengrajin kita hampir minta yang bayarannya biasa mingguan, sekarang minta harian. Setelah saya penuhi dalam waktu 6 bulan terakhir habis Idul Fitri, kita memenuhi bayaran pengrajin itu harian. Untuk harian untuk makan, tapi dia untuk judi. Dan itu dilaksanakan bukan hanya orang pria-pria, judi online maksudnya. Judi online. Jadi di desa-desa itu sudah memabah judi online. Jadi pengrajin yang lebih giat sekarang untuk menenun, untuk mengikat, ternyata dia tergoda
sama judi online. Jadi saya berharap pemerintah tolong tutup satu barang selundupan tekstil yang masuk ke Indonesia secara masif. Yang kedua, tutup semua kegiatan judi online. Itu hampir ibu-ibu di desa-desa sudah melakukan itu, termasuk ke pengrajin-pengrajin kita yang ada di desa ternyata juga penggemar judi online. Menurutnya, jika pemerintah tetap memberlakukan aturan kenaikan tarif PPN 12%, maka bukan tidak mungkin akan banyak pelaku usaha dan industri terancam gulung tikar.